Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, eh, sehubungan banyak netizen yang menanyakan atau menyarankan supaya saya menjelaskan tentang tindakan korupsi yang selama ini yang saya ketahui, kemudian adanya ke saya juga diusahakan untuk dilibatkan, dikambing hitamkan. Nah, itu saya akan menyampaikan ini semua, akan saya sebarkan, saya posting videonya satu persatu sesuai tergantung sesuai dengan apa tindak pidana korupsi yang terjadi ya selama ini, apa baik itu per komoditi, apakah itu nanti per kegiatan yang lainnya, nanti banyak sekali. Kalau untuk ininya komoditi yang terjadi, yang terjadi tindak korupsi itu ya seperti bibit teh, bantuan sapi, kambing, ikan, kemudian kedelai. Nah, kedelai ini yang fatal, yang parah ini. Kali ini tingkat kemudahan dalam melakukan tindak korupsi itu sangat kuat dan aman gitu. Nah, ini saya nggak tahu ini Kementerian Pertanian itu apa mengetahui nggak ini ya bagaimana mekanisme korupsi ini, karena saya berulang-ulang dia udah sering ini. Dan tidak ada yang terpidana kalau untuk bantuan bibit kedelai ini, padahal pidananya setiap bantuan bibit kedelai selalu ada pidana korupsi. Nah, cuma nggak pernah. Nah, kemudian padi, bantuan bibit padi, bantuan pupuk, lalu bantuan traktor. Nah, ini sekarang kayak program Pak Amran kan, Kementerian Pertanian, dia merekrut petani milenial, ya kaitkan dengan teknologi tinggi, salah satunya adalah traktor. Nah, ini peluang besar untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, yang melakukan korupsi itu di bawah-bawah yang saya tahu ya. Saya nggak mau bicarakan di atas apa ada atau tidak. Itu nggak ada urusan bagi saya, karena yang saya alami aja ini, yang saya rasa, yang saya dengar, yang saya lihat, dan saya juga itu terlibat di dalam pembahasan pembicaraan itu. Nah, ini makanya ini akan saya sampaikan nantinya ini. Tapi kalau ini kalian sebarkan video-video saya yang tadi ini sangat baik sekali untuk persiapan Kementerian Pertanian dalam merekrut petani milenial. Supaya apa? Supaya kementerian tersebut melakukan pengawasannya, itu dasarnya itu ada. Untuk apa? Pengawasan, tetapi tidak semuanya mengetahui tentang mekanisme korupsi yang terjadi di lapangan. Karena berbagai macam cara mereka melakukannya itu. Dan saya mengetahui itu semua. Makanya teman-teman dari kantor itu paling anti sekali sama saya. Tindakan korupsi pertama sekali yang saya ketahui itu, contohnya waktu saya baru masuk, saya waktu masih tenaga honorer. Nah, saya di lapangan diperkenalkan oleh atasan saya. Setelah itu saya berjalan sendiri ke lapangan. Yang herannya kan para petani itu curhat ke saya. Kalau saya pergi sendirian itu curhat dan menceritakan tentang kegagalan-kegagalan. Ya, dan kegagalan-kegagalan itu mereka arahnya itu ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan petugas. Ini saya mengetahui itu karena dari petani sendiri ceritanya itu. Nah, lama-lama teman-teman di kantor itu mengetahui ternyata saya mendengar kisah-kisah yang terjadi. Nanti akan saya rinci nanti bagaimana mekanisme tindakan korupsi yang terjadi yang saya ketahui itu. Satu persatu nanti akan saya sampaikan. Dan itu tolong bantu sebarkan ini, ya, untuk mendukung keberhasilan program Kementerian Pertanian yang baru sekarang Pak Amran, ya. Mudah-mudahan ini berjalan, karena saya yakin itu memang bisa berjalan asal cara pengawasannya tepat, dan pengawasan juga harus mengetahui tentang mekanisme yang terjadi di lapangan itu dalam rangka terjadinya peristiwanya korupsi tersebut. Nah, kemudian saya juga nanti akan menjelaskan bagaimana tingkat kebencian mereka ini terhadap saya, sampai saya pernah dikambing hitamkan. Semasa saya masih honor, saya pernah dikambing hitamkan itu ada 2 atau 3 kali, lupa, nanti saya ingat-ingat lagi, nanti saya akan ceritakan. Kemudian yang terakhir itu saya dikambing hitam tahun 2018, itu program bantuan bibit kedelai. Nah, itu waktu jelas sekali itu, ya, mengkambing hitamkan itu datanya. Nah, itulah yang pernah saya sampaikan ke KPK, data mengkambing hitamkan saya. Makanya saya ke KPK itu sebenarnya minta perlindungan, sekalian saya membawa data. Nah, tapi oleh KPK kan ternyata kan saya cari alasan untuk tidak bisa diproses, ya. Alasannya macam-macam lah, datanya nggak lengkap, padahal sudah lengkap. Masa
nomor rekening perusahaan yang terlibat di dalam penyaluran bibit kedelai itu, saya harus mengetahui itu dari mana itu jalannya. Itu kan tugas mereka melakukan penyelidikan KPK. Masa saya dilibatkan untuk mengetahui atau mencari nomor rekening perusahaan bibit itu? Ya itu kan alasan yang dibuat-buat oleh KPK. Kemudian KPK sempat juga mengatakan bahwa dia nggak pernah mengakui bahwa saya pernah datang ke KPK. Ya, datanya mana, buktinya mana kayaknya. Memang yang benar tanda bukti terima menyerahkan data itu atau saya mengadu ke KPK, melapor ke KPK itu nggak ada buktinya memang secara tertulis. Sebab waktu saya minta mereka nolak. Ya kalau Bapak minta tanda bukti terima laporan, ya udah aja Pak, nggak usah Pak, katanya. Itu orang KPK yang bicara kayak gitu. Ya, jadi waktu saya datangi lagi itu mereka tidak mau mengakui. Saya bilang saya punya rekaman, saya bilang. Di situ mereka nggak bisa. Rekamannya di teleponnya kayak telepon kabel, bilang. Namanya siapa, katanya? Nggak perlu saya sampaikan, nanti gampang saya sampaikan aja. Saya punya bukti. Kalang kabut mereka. Akhirnya udah saya periksa dulu Pak, kata petugas KPK itu. Ya, berapa lama itu? Baru dia keluar datang dan membawa laptop. Dia perlihatkan lah, ini Pak rupanya Pak, ini nomor registrasi pengaduan Bapak pada tanggal sekian diperlihatkan. Boleh nggak saya minta saya catat, saya foto? Oh boleh nanti Pak, kita juga nanti kita kasih nanti tanda terimanya. Nah itulah usaha KPK. Tapi tetap saja KPK tidak bisa nggak mau melanjutkan penyelidikan itu. Nah, kenapa? Ya itu silakan aja. Kita mau menilai seperti apa kenapanya itu. Ada suratnya, ada dua surat saya dari KPK. Tapi sampai sekarang ini, karena saya nggak menanggapi itu lagi, udah males saya. Cuma nanti kalau diminta untuk mengusut atau menanggapi lagi secara ya berlanjut lah. Serius atau nggak seriusnya saya nggak tahu lah, itu nanti tergantung nanti perkembangannya nanti. Ya nanti kan saya persiapkan ya satu persatu ya video tentang kronologi mekanisme tindakan korupsi yang saya ketahui ya selama saya melaksanakan tugas. Dan saya mohon kepada netizen, tolonglah jangan nggak senang, malu hati, sakit hati kepada saya dengan cara menghina saya. Ini banyak netizen yang menghina saya, yang bilang saya gila lah, yang bilang ya saya stres lah. Nah, ini perlu saya jelaskan nih mengenai stres atau depresi. Ya. Kan itu tersebar itu. Ya. Saya pernah diperiksa oleh kedokteran oleh dokter rumah sakit daerah RSUD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi. Dan mereka itu, dokter ini merekayasa hasil diagnosa. Nah, di hasil diagnosanya itu mengatakan saya itu depresi itu. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk dikirimkan rekomendasi bahwa saya mengalami depresi ke pemerintah pusat. Sehingga pengaduan saya itu bisa tidak dianggap gitu. Bisa nggak diterima, bisa ditolak. Kan atas dasar tadi rekomendasi itu. Nah, sementara pada surat diagnosa yang direkayasa itu, kalau dikaitkan dengan kondisi saya nggak masuk akal. Dan itu bisa saya buktikan itu. Saya buktikan saya melibatkan dokter lain, dokter rumah sakit lain. Ya, hasil diagnosa itu kan saya ambil, saya bawa itu. Saya diperlihatkan, saya bawa ke dokter ke rumah sakit pemerintah yang lain. Apa katanya? Nolak Pak, dia marah dokter tersebut. Saya nggak ada hubungannya dengan ini. Tolong Pak, Bapak kalau memang mau diperiksa oleh saya ya sesuai dengan hasil pemeriksaan saya aja udah. Jangan berdasarkan ini Pak, saya nggak ada urusan dengan ini. Dokternya marah. Itu salah satu bukti rekayasa. Ada bukti rekayasa yang dianggap rekayasa yang sangat kuat sekali, itu ada di saya nanti. Ya, saya akan buktikan di pengadilan nanti. Kalau memang ini diproses hukum, makanya tolong sebarkan ini. Ini tindak kejahatan ini. Kebiadaban ini. Ini pelanggaran HAM berat pemerintah Kabupaten Sukabumi ini. Tolong sebarkan. Bayangkan saya sebagai status PNS aja, pemerintah tersebut berani melakukan itu, apalagi kepada masyarakat umum yang melakukan pengaduan misalnya atau apalah. Ini sangat-sangat berat ini tindak pidananya ini. Beraninya dia merekayasa hasil diagnosa. Padahal itu mereka digaji, mereka orang pemerintah, aparatur negara. Ini tolong bantu sebarkan, ya, mudah-mudahan jangan sampai masyarakat umum ya
diperlakukan seperti kayak saya ini, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.